Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang rumus Excel. Yang pertama adalah sum. Rumus sum ini terdapat fungsi yang utama adalah untuk mencari penjumlahan atau menjumlahkan. Rumus sum ini juga sering digunakan untuk menyelesaikan pekerjaan atau tugas dengan cepat. Contohnya seperti ini. Lalu kita blok kedua nilai dan tekan enter. Dan satu lagi, sama seperti tadi, lalu tekan enter. Dan rumus yang kedua adalah average. Rumus average ini terdapat fungsi yang utama adalah untuk mencari nilai rata-rata. Contohnya, lalu kita tekan sama dengan tulis average, lalu tekan shift 9 dan blok kedua nilai, lalu tekan enter. Sama 1, dan rumus yang ketiga adalah N. Rumus N ini terdapat fungsi yang utama adalah menghasilkan nilai true jika semua argumen yang diuji tersebut bernilai benar, dan false jika semua atau salah satu argumen bernilai salah. Contohnya, tekan sama dengan N shift 9, blok kedua nilai, lalu tekan enter, dan satu lagi, shift 9, lalu blok kedua nilai juga, lalu tekan enter. Dan rumus keempat, not. Rumus not ini terdapat fungsi yang utama adalah kebalikan dari rumus N, yaitu menghasilkan true jika kondisi yang diuji salah dan false jika yang diuji benar. Contohnya sama dengan ketik not shift 9, lalu kita blok nilai rata-rata, lalu kita tekan enter. Dan rumus yang keenam adalah max. Max untuk menghitung nilai maksimum. Contohnya sama dengan max shift 9, lalu blok kedua nilai, lalu tekan enter. Contoh yang kedua sama dengan max shift 9, blok kedua nilai, dan tekan enter. Dan rumus yang ketujuh adalah CONIF. Fungsinya CONIF adalah untuk menghitung jumlah kel dalam suatu rank dan kriteria tertentu. Adapun rumus yang bisa digunakan adalah sama dengan CONIF rank atau kriteria. Contohnya sama dengan CONIF shift 9 dan blok kriteria
dan ketik kriterianya, ketik enter. Bahasa jol gagal jol lagi. Nyara apa juga gagal? Nganu. Nyara juga. Adri. Apa? Coba cek. Ini konip lo. Hah? Kon if. Habis itu kriteriannya kayak inilah. Itu titik koma bang. Salah. bahasa aja. Wah, ini coba hadut deh malah. Dah. Dan rumus yang ketujuh adalah conif. Fungsinya conif adalah untuk menghitung jumlah kel dalam suatu rank atau kriteria tertentu. Adapun rumus yang digunakan adalah sama dengan conif atau rank atau kriteria. Contohnya seperti ini. Sama dengan conif sip 9 dan blok semua kriteria dan masukkan kriterianya. Orang kayak kedengaran suaranya Ica. Ulang. Nathan masuk ketawa jualannya coy. Ketawa istrinya. Nathan membawa terus. Apa? Alang danai dikit aja lagi. Satu. Belum. Ya kan? Belum. Dah. 1, 2, 3. Dan rumus yang ketujuh adalah conif. Fungsi conif adalah untuk menghitung jumlah kel atau dalam suatu rank dan bahasa jol takang deh. Adri kan bilang kerja kedengaran di sini. Kenapa? Ya kan? Dah. 1, 2, 3. Dan rumus yang ketujuh adalah conif. Fungsinya conif adalah untuk menghitung jumlah kel dalam suatu rank dengan kriteria tertentu. Adapun rumus yang bisa digunakan adalah sama dengan conif, rank atau kriteria. Contohnya ketik sama dengan conif sip 9 lalu blok semua kriteria dan masukkan kriteria yang diinginkan, lalu ketik enter. Lalu yang kedua sama dengan conif sip 9 lalu blok semua kriteria, masukkan kriteria yang diinginkan. Lalu ketik enter. Selesai. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Hai. Welcome back to this channel. My name is Hairunisa. Sekarang aku mau jelasin tentang rumus-rumus Excel. Nah, beberapa rumusnya udah dijelasin sama teman-teman aku tadi, jadi sekarang tinggal bahas beberapanya aja. Pertama-tama di sini ada lookup dan VLOOKUP. Lookup ini buat yang mendatar, kalau VLOOKUP yang vertikal, horizontal sama vertikal gitu. Nah, contohnya di sini udah tadi lookup sama dengan lookup dalam kurung kita pencet 3 koma double array-nya kita blok. Setelah itu
mau kolom keberapa, misalnya kolom ketiga. Nah, gitu. Nah, kolom ketiganya kan 300. Setelah itu, VLOOKUP ini sama kayak lookup. Contohnya, maaf. Tinggal kita pencet VLOOKUP. Dalam kurung lagi, kita pencet di sini A1. Ya, koma. A1, koma. Ini. Kenapa ya? Beda ya? Bentar. A1. VLOOKUP-nya salah. Maaf. Koma. Nah, A1-nya gak bisa. Koma. Nah, setelah itu misalnya kolom kedua 0. Nah, kolom keduanya D gitu. Setelah itu di sini ada single if sama multi if. Multi if ini panjang banget. Gak apa-apa. Kita ke single if dulu. Single if sama dengan if dalam kurung. Logical testnya misalnya ini 66. Kita pencet ya. Lebih dari sama dengan 65, maka tanda petik lulus, tanda petik koma, tidak lulus. Nah, seperti itu. Lalu tutup kurung, enter. Nah, lulus. Itu setelah itu ini ada multi if, ini panjang banget. Nih, kayak gini caranya multi if. Ini kan pakai K2, kita ganti pakai K3. Sebentar. Nah, K3, di sini K3 juga. Pokoknya rumusnya kayak gini. Nah, kita tulis if K3 lebih dari sama dengan 90, maka geraknya A. Kalau lebih dari sama dengan 80, geraknya B. Lebih dari sama dengan 70, gerak C. Dan lebih dari 60 dapat gerak D. Jadi kita enter. Nah, geraknya D gitu. Itu multi if. Sekarang kita masuk ke ini kon A ya. Kon A. Kon A ini untuk menentukan jumlah apa ya? Berapa kolom yang terisi kayaknya sih. Jadi sama dengan count A dalam kurung, tinggal kita blok deh yang ini, tutup kurung. Tuh, kolom yang terisi ada 7, bisa dihitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 gitu. Terus ada that. That ada day, month, sama year. Caranya tinggal kayak gini, day dalam kurung, kita pencet yang date-nya, tutup kurung. Nah, what? Kok 11? Iya. Terus month-nya itu 7. Month dalam kurung lagi, kita pencet yang date-nya. Nah, tutup kurung, enter. Itu year sama juga, kita tulis year dalam kurung, kita pencet yang date-nya. Nah, 2011. Udah simple banget day, month sama day, month, year ini gitu. Misalnya date-nya nih kita hapus. Di sini date ya. Sama dengan that dalam kurung
year-nya, terus koma, month, koma lagi, day. Oh, kok day-nya 0? Bentar ya. Enggak apa-apa deh. Emang bisa? Itu. Atau di sini diganti dulu ya, 11. Gitu. Kita ulang lagi date-nya ya. Date dalam kurung, year-nya dulu, koma, month, koma, day, terus tutup kurung, and enter. Nah, ini terakhir ada proper. Proper ini mengubah huruf yang setiap katanya huruf kapital. Ini kan ayamnya nggak huruf kapital, jadi kita ubah ayamnya tuh huruf kapital kayak gini. Proper dalam kurung, teksnya kita pencet, terus enter deh. Nah, jagonya ayamnya tuh huruf kapital juga. Oke deh, sekian aja dari aku. Semoga bisa membantu, dan thank you very much for your attention. I'm so sorry for my mistake. Bye-bye. Halo guys, saya dari kelompok 4 ingin melanjutkan rumus Excel. Rumus yang kali ini saya ingin membagikan 3 rumus, yaitu rumus Aries. Rumus yang pertama, rumus Aries. Rumus A. Yes. Ya, rumus Aries. Contohnya rumus Aries. Pengertian dari rumus Aries. Rumus Aries adalah berfungsi menampilkan jumlah area, reg atau sel dalam suatu referensi alamat sel atau reg yang disebutkan. Contoh seperti ini. Ya, contohnya seperti ini. 5 Aries dengan Aries ini perbedaannya cuma titiknya 2. Setelah itu klik koma, bawah lagi klik diklik hingga sampai 9. Setelah itu enter. Kok beda oh santai, salah. Oh, salahnya di sini. Ya, ini caranya enter. Seperti itu cara pertama. Cara yang kedua, rumus kedua ini adalah rumus lower. Rumus lower ini berfungsi digunakan untuk mengubah sebuah teks yang bersih huruf besar menjadi huruf kecil semua. Contoh seperti ini. Ini huruf besar semua, kita drag dulu. Drag. Setelah itu long. Wah, rumusnya seperti ini. Tulis nama kita. Setelah itu kita drag ke bawah sampai terserah aja. Setelah itu rumus kemenangan lower enter. Misal caranya ini lower caranya seperti ini. Lower trip titik ini enter.
Kalau ingin banyak ke bawah, tinggal di drag saja, di drag. Udah. Cara yang kedua sama seperti lower, tapi cara ketiga adalah cara proper. Cara ini sama seperti lower. Caranya caranya adalah digunakan untuk mengubah karakter pertama semua kata menjadi huruf besar dan sisanya diubah menjadi huruf kecil. Contoh seperti ini. Nama saya, nama yang tadi aja, nama tadi ya, tinggal kita kotakin dulu. Kotakin ini, kita kotakin. Setelah itu ditulis rumus sama dengan proper, tetes proper, begitu strip, kita drag sini, kita enter ya. Setelah itu tarik ke bawah, memperpanjang namanya banyak ya. Inilah rumus yang telah saya selesaikan. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih telah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hasan. Ingin presentasikan Apragesum Magnin. Fungsi Apragesum Magnin adalah sebuah fungsi dari Microsoft Excel yang paling sering digunakan. Fungsi ini karakternya sangat sederhana, akan tetapi sangat berguna dalam kehidupan sehari-hari kita. Berikut adalah penjelasan dari cara penulis fungsi Apragesum Magnin dalam Microsoft Excel.
Dah. Cuma kayak meja nyaman benar. Ya udah lang.